Halo pemirsa, jumpa kembali dalam Apa Kabar Indonesia Siang edisi akhir pekan bersama dengan saya Prima Alvernia dan juga rekan saya ada Gina Vita. Hari ini kita memiliki beragam informasi dan juga ada mengenai wisata apa yang menarik, wisata alam di Indonesia. Tapi sebelum itu kami juga akan merangkum berbagai informasi menarik dari berbagai daerah. Yang pertama kita punya informasi apa, Vita? Nah, ini kita langsung ke informasi yang pertama. Prima dan juga pemirsa, Polres Jakarta Barat menangkap aktor pemain sinetron Epy Kusnandar terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah penangkapan Epy Kusnandar di apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selain Epy, polisi juga turut menangkap satu orang lainnya yang merupakan rekan Epy Kusnandar. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengatakan Epy Kusnandar ditangkap usai diketahui mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Dari hasil tes urin, Epy Kusnandar dan rekannya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis ganja. Tres Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan seseorang atas nama, dua orang atas nama Eka dan YG. Ya, dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Sementara kuasa hukum Epy Kusnandar menyebut bahwa penangkapan kliennya berawal dari pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat rekan Epy. Pak Epy ini pengembangan, sebetulnya yang ditangkap itu rekannya Pak Epy. Pak Yogi kalau nggak salah namanya ya, saya sebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya pemirsa, seorang anak sekolah dasar menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh seseorang. Korban tertembak senapan angin pada bagian paha dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Anak sekolah dasar berusia 12 tahun menjadi korban penembakan di sekitar Embung Banjarharjo, Ngemplak, Sleman pada 7 Mei lalu. Siswa kelas 6 SD tersebut tertembak pada bagian paha kanan dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Berbekal rekaman CCTV tak jauh dari lokasi, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di tempat kerjanya. Pelaku diketahui seorang pemuda berusia 23 tahun. Menurut polisi, peristiwa bermula saat pelaku dan temannya hendak berburu di sekitar lokasi. Kemudian korban dan teman-temannya mendekati sepeda motor pelaku. Pelaku mengira korban berbuat sesuatu di motornya hingga sempat terjadi cekcok. Korban yang ketakutan kemudian berlari. Pelaku yang emosi menembak korban dari jarak sekitar 4 meter menggunakan senapan angin. Motif pelaku ini karena emosi, karena pelaku sebelumnya mencari burung untuk menembak, akan tetapi belum dapat buruannya. Kemudian melihat sepeda motor itu didekati beberapa orang anak, sehingga pelaku ini curiga ada apakah anak tersebut. Nah, karena pelaku ini curiga, kemudian pelaku bertanya sambil kemudian karena anak korban tadi itu lari, kemudian pelaku lupa sudah mengokang senapannya dan mengisi, kemudian mengarahkan senapannya ke arah anak yang tadi mendekati motornya tersebut. Polisi menyita senapan angin milik pelaku sebagai barang bukti. Pelaku akan dijerat pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ini ada sejumlah aksi pencurian yang kemudian berhasil digagalkan oleh warga. Ya, berikut informasi selengkapnya. Min. Maling kotak amal, Min. Tangkap pasar, Min.
Pria ini babak belur setelah ketahuan mencuri kotak amal di Masjid Nurul Jannah, Jalan Mayor Zen, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga meluapkan kemarahannya kepada pelaku dengan menghajarnya hingga babak belur. Perbuatan pelaku sebelumnya terekam kamera pengawas milik masjid. Menurut warga, aksi pencurian itu terjadi saat suasana sepi. Dengan berpura-pura sholat, pelaku membobol kotak amal yang berada di dalam masjid. Pelaku ini datang ke masjid, setiap datang itu di jam yang di luar waktu sholat. Jadi memang sengaja datang, pura-pura sholat, tapi tidak pernah datang itu ketika jamaah ramai. Jadi memang menunggu waktu-waktu yang sepi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Polsek Kalidoni, Kota Palembang untuk diproses secara hukum. Nasib serupa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku penjamretan ini babak belur di amuk massa setelah kepergok menjamret perhiasan kalung milik seorang wanita berusia 75 tahun di Desa Siandong, Kecamatan Larangan. Warga yang main hakim sendiri berusaha membakar motor pelaku. Namun aksi tersebut tidak terjadi setelah aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Pelaku, residivis kasus yang sama, dibawa ke Polsek Larangan untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku masuk langsung mengambil perhiasan yang ada di lehernya berupa kalung. Selanjutnya ada perlawanan dari korban dan dari sekitarnya ada yang melakukan perlawanan sehingga tertangkap. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dan terancam kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Brebes, Jawa Tengah, Samsul Rizal, Trihandoko, TV One mengabarkan. Selanjutnya, pemirsa, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara meninggal dunia di dalam sumur karena diduga kehabisan oksigen pada Jumat 10 Mei yang lalu. Korban masuk ke dalam sumur, niatnya ini pemirsa mau membersihkan atau kemudian mengambil bangkai binatang yang ada di dalam sumur. Kita coba simak informasi yang berikut ini untuk Anda. Merasa bersalah lah dia. Korban bernama Ilham Syahputra, berusia 31 tahun, warga Dusun 4, Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Asahan, meregang nyawa setelah masuk ke dalam sumur sedalam 20 meter. Diduga korban kehabisan oksigen atau keracunan gas saat berada di dalam sumur karena bau menyengat bangkai biawak yang akan diambilnya. Evakuasi korban pun cukup dramatis. Setelah berupaya sekitar 2 jam lebih, akhirnya warga berhasil mengangkat korban dari dalam sumur menggunakan alat seadanya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab peristiwa tersebut. Yang punya rumah meminta tolong kepada warga korban ini untuk mengambil bangkai biawak yang ada di dalam sumur. Mungkin karena terlalu dalam sumurnya dan kehabisan oksigen, korban pingsan dan tak sadar lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis setempat, selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, 150 lebih petani gagal tanam akibat kekeringan di wilayah Aceh Utara. Beginilah situasi kekeringan yang mulai melanda Desa Gelanggang Baru, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Dampak dari kekeringan, bibit tanaman padi yang sudah disemai kering. Bahkan padi yang sudah ditanam juga kering. Masyarakat setempat memperlihatkan betapa dahsyatnya kekeringan yang melanda desa ini. Nurini, petani asal desa ini sedih karena sawahnya mengering.
Nurini bingung sumber pendapatannya gagal tanam. Bagaimana tidak bisa tanam padi di orang lain bisa, Pak? Kayak mana caranya untuk bantuan untuk kami nanti untuk menanam padi sebagainya di orang lain punya ada musim, di kami di Kampung Leng Baru nggak ada musimnya. Tahun 2024 ini, menurut Kepala Desa sudah dianggarkan dana untuk mengaktifkan irigasi, namun belum terrealisasi. Suhu panas yang terjadi saat ini selain mengeringkan sawah, juga banyak tanaman warga yang mati. Suhu udara di kawasan Aceh Utara dan Lok Sumawe sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius, namun panasnya melebihi di atas 40 derajat Celcius. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan dengan pakar gesture tentang penggoda YouTuber Korea. Jujur atau bohong, sesaat lagi. Oke, seperti tadi yang sudah Prima sampaikan, kita akan langsung berdiskusi. Ini tidak hanya kita berdua, tapi sudah kehadiran dari pakarnya. Ini ada Mas Kirdi. Selamat siang, ini menuju sore, Mas Kirdi. Selamat siang, Mbak Vita, Mbak Prima. Oh ya, ini kita sengaja hadirkan laki-laki karena biar sepahaman nih, sepemahaman, sefrekuensi gitu ya dengan yang disebut namanya Albert tadi gitu ya. Ini sebetulnya betul tidak sih ada motif ke arah yang enggak atau memang karena memang orangnya sangat friendly, terlalu friendly mungkin? Oke, jadi kalau misalnya kita fair deh gitu ya, kita pakai data, ya, fakta bukan karena asumsi atau opini. Kalau dibilang bahwa ada netizen banyak sih yang bilang misal mukanya ini nih mesum, ada yang flirting segala macam, itu kan opini mereka. Yuk tetap fair sama Pak Albert inilah gitu. Nah kalau kita lihat apakah orang ini menggoda atau tidak, itu perlu dilihat dari pola yang dia tunjukkan, dia tampilkan. Polanya seperti apa? Pola kalimat, bahasa tubuh termasuk ekspresi wajah. Kalau yang sederhana, kalau kita perhatikan, gestur komunikasi besarnya dulu, ketika diklarifikasi, buat saya terlalu banyak hal-hal yang tidak nyambung. Dari klarifikasinya dulu, kita belum masuk lebih dalam. Contoh di part yang mana? Contoh misalnya dikatakan bahwa dia minta gabung, itu dulu aja. Kalau kita tonton videonya yang minta gabung tuh mereka gitu, ngajak gitu loh. Itu satu, itu bisa dikatakan bahwa oke, bohong satu nih, gitu, atau tidak tepat satu, gitu. Yang kedua, ketika kemudian bahwa ini mempersilahkan karena ramah tamah. Kata-kata misalnya saya mengatakan pada seseorang, saya sama laki-laki deh ngasih tahu ke seorang perempuan, boleh mampir ke hotel aku, itu artinya saya membuka kesempatan. Bolehnya di depan. Istilahnya silahkan mampir ke hotel aku, boleh dan silahkan itu sama. Tapi kata-katanya nggak gitu. Mampir ke hotel aku, boleh. Ngajak, itu ajakan, bukan persilahkan. Ya terserah si bapak mau ngomong apa ya terserah gitu ya. Tapi itu ajakan gitu. Bukan lagi persilahkan. Beda posisi gitu, itu beda jauh. Kemudian bahwa dibilang orang baik, dia nepuk-nepuk saya orang baik. Kalau kita perhatikan yang video lengkap ada, yang nepuk-nepuk yang tangannya ke arah wilayah personalnya Jia, itu si Albert ini. Tangannya ke belakangnya Jia seperti ini, ke tadi kursinya. Ini kita gitu. lihat ya. Mau nyuapin loh, Itu yang berikutnya lagi, saking banyaknya gitu ya. Jadi ini continuity dari awal percakapan sampai akhir ini bisa terlihat jelas gitu ya. Jadi kalau saya dibilang bahwa kalau misalnya dibilang tadi mesum lah, flirting lah segala macam, kita perlu data. Dan data yang ditujukan oleh Pak Albert itu sendiri aja udah kebanyakan sebetulnya untuk kita bisa menyimpulkan ini seorang laki-laki yang mencoba melakukan manuver pada seorang perempuan. Oke, nah dan dengan tadi yang Mas Kirdi sampaikan, kalau kita melihat juga kemarin kan sempat klarifikasi juga ya, dan juga memberikan pernyataannya di program yang sama juga, ya di Apa Kabar Indonesia Siang, itu memang menunjukkan realitanya begitu, atau memang yang bersangkutan ini berbohong? Kalau kita melihat dari ekspresi. Nah kita mau simak dulu nih percakapan kemarin, di tayangan kemarin. Pak Asri, tapi di video tersebut Pak Asri mengaku namanya Albert. Kenapa, Pak? Iya, karena nama saya nama-nama panggilan nama-namanya gaul begitu.
Oh, itu nama gaulnya Pak Asri gitu ya, Pak Albert? Iya. Oke, Pak Asri, sebelumnya juga menjadi viral Di kantor karena... aja, di kantor. Halo? Iya. Halo? Iya, Pak. Halo? Halo, Nah, Pak. di kantor aja itu sering teman-teman saya panggil Albert. Oke. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan, ini bisa dibilang berbohong atau memang faktanya begitu? Kita bahas detail ya. Iya, soal ekspresi ya kita bicaranya. Kita bahas detail ya. Sebelum dia menjawab kata kalimat itu, kalau kita perhatikan bibir mengatuk kayak gini nih, kayak gitu. Artinya? Ketika seseorang, apakah orang itu menyembunyikan sesuatu? Menyembunyikan sesuatu belum tentu bohong, tapi nggak menceritakan misalnya ada 5 fakta, yang diceritakan misalnya cuma 3 gitu, disembunyikan 2. Itu juga menyembunyikan sesuatu, tapi nggak bohong memang, tapi nyembunyiin. Nah, bibir dan daerah tenggorokan itu kering saat seseorang itu menyimpan sesuatu yang bukan aslinya atau ada yang belum dibuka semua. Jadi bagian ketika menutup mulut sama juga salah satu gestur untuk bilang seolah-olah kayak ke diri sendiri. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita perhatikan ketika menjawab, tarikan bibirnya itu kebanyakan lebih datar ketika menjawab. Oh, itu agak apa namanya gitu. Itu datar. Begitu ada pertanyaan bahwa oh itu jadi nama gaul ya. Dia langsung oh iya, langsung naik ke atas senyum. Lega untuk itu. Sebetulnya harusnya tertanya jangan tanya tuh, jangan tanya, "Oh, itu nama gaul ya." Jangan. Jadi maksud itu nama apa, Pak? Kalau nama gaul kita sudah kasih sebuah ide di kepala dia untuk bahwa oh iya nih, kena nih gitu loh. Udah ada pancingan duluan ya? Dia merasa bahwa Mbak Prima dan Mbak Vita kena sama dia pancingannya. Jadi next time misalnya kalau menghadapi manusia kayak gini nih gitu, pertanyaan gitu, mendingan tanyanya jangan tanya, oh ini nama gaul, nggak usah dikasih ide dia. Tanya aja, jadi itu nama apa Pak? Biar dia mikir, nanti lebih kelihatan lagi tuh muka sebetulnya. Jadi ibaratnya kalau tadi memberikan contekan gitu ya. Iya. Oke, tapi begini, Prima dan juga Mas Krilly menarik ya. Kalau tadi Mas Krilly menyampaikan bahwa ini ada suatu hal yang disembunyikan. Nah, disembunyikan ini kan tafsirnya macam-macam. Ada motifnya apa? Untuk memang berbohong atau untuk apa sebetulnya? Oke, gini. Kalau dari ekspresi? Sebetulnya ya, berbohong atau menyembunyikan sesuatu, itu punya sebuah motivasi dasar lain yang lebih dalam. Contoh misalnya, salah satunya adalah menjaga citra. Atau menghindari sebuah konsekuensi yang lebih berat. Apakah itu konsekuensi yang hubungannya dengan pekerjaan, konsekuensi hubungannya dengan pasangan, konsekuensi hubungan dengan masyarakat. Jadi sebetulnya buat saya tiga-tiganya. Gitu. Kalau dia memang mau kenalan, halo kenalan segala macam boleh ini gabung segala macam, nggak usah nanya ngajak hotel, nggak usah bilang ikut, dia ngajak minta ikut itu Bali, daerah dekat daerah selatan tuh Sulawesi Selatan, Toraja semacamnya, Kendari gitu, kurang jelas apa bahwa itu adalah sebuah manuver untuk deketin plus ketika brand bondnya itu punyanya si Yah ini dia nyobain dengan sebelum disuapin dia ambil sendoknya dia minum dari situ. Ini terus, nih, part yang ini. Ya. Terus kemudian berikutnya setelah dia minum brand bondnya dia, yang dia ambil adalah sendoknya dia, terus dia mau suapin dia. Nah, ini kelihatan kayak sederhana. Ini kayak misalnya kalau dilihat sebuah event terpisah ini nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dilihat dalam sebuah konteks, ini adalah cara saya misalnya mendekatkan diri sama Mbak Vita dengan cara sharing sesuatu yang personal. Itu program bawah sadar loh itu. Kita mau lihat kembali nih, ajakan-ajakannya apa saja, salah satunya ini mengenai ajakan ke hotel. Pak Asri, tapi yang ramai kemudian disoroti oleh masyarakat ini adalah pernyataan Anda yang sempat mengatakan bahwa mampir ke hotel boleh, kemudian tanya lagi mampir ke hotel aku boleh. Ini maksud pernyataan Anda apa Pak? Bisa diklarifikasi? Nah, itu mampir ke hotel aku, kan dia persilakan. Kalau mampir ke hotel aku itu boleh, saya tidak melarang dia. Itu. Hanya beramah tamah begitu ya Pak ya? Artinya mampir ke hotel aku itu artinya tidak ada larangan. Tidak ada unsur negatifnya, tidak ada sama sekali unsur negatifnya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan, dianggap oleh netizen ada unsur-unsur untuk menggoda. Sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada unsur menggoda. Tidak ada unsur menggoda. Saya cuma kalau mau ke hotel saya silakan. Kan kita tidak melarang dan dia sudah baik dengan kita. Ya tidak ada unsur menggoda, tapi kebetulan lagi mau makan ada
wanita bening cantik sendirian, dikira tadi perempuan Manado, nggak taunya Korea begitu ya Mas? Ini gini, kenapa saya katakan terlalu banyak bolongnya. Kalau kita bicara teknik investigasi atau interogasi, salah satu bentuk klarifikasinya adalah ketika masuk ruangan itu dia sudah pesan. Kalau kita ingetin benar-benar tuh kata-katanya itu. Sementara ketika dia ngobrol dengan Jia saat sudah bareng-bareng, waktu Jia masih makan terus makan bakwan jagungnya itu ya. Ada kata-kata Pak Albert ini ke Pak Alex sebelahnya, dia bilang pesan. Dia ngomong gitu, jadi belum pesan mereka. Itu kemudian memang dipotong-potong, setuju dipotong-potong. Dan dilihat ada ibu-ibu, biasa kan kalau kita masuk rumah makan ada yang jualan mungkin rempeyek, kerupuk segala macam itu, dan dia beli. Dia beli, kameranya itu kan kelihatan ke arah belakangnya. Itu kan nggak penuh-penuh banget sebetulnya restorannya. Kita bahasanya agak sopan lah ya, nggak penuh-penuh banget gitu. Terus baru kemudian bilang orang baik, tapi istilahnya dia sudah melakukan manuver masuk ke zona personal, zona intimate-nya orang. Gitu. Aji mumpung nggak sih ini dibilangnya? Ini adalah sebuah, ini nggak spesial di kasusnya Pak Albert ini ya. Gitu ya. Tetapi dalam konteks yang serupa Pak Albert atau serupa itu adalah sebuah kebiasaan akhirnya. Jadi ini saya tidak yakin ini adalah hal pertama. Itu opini saya ya. Saya tidak yakin bahwa ini hal pertama. Ditambah dengan adanya sebuah kesempatan. Gitu. Jadi buat saya ini memang ada, misalnya katakanlah ada orang yang melihat dia terbiasa untuk kenalan dan mungkin melakukan cukup agresif untuk pendekatan, ngelihat ada kesempatan jadi. Nah tapi ini gini Prima dan juga Mas Giri, ini menariknya adalah tadi kan Mas Giri sempat menyampaikan Prima ya, bahwa yang bersangkutan ini mencoba untuk menutupi sesuatu. Tapi kalau ini kita menggunakan perspektif atau kacamata orang awam Mas, kita melihat klarifikasi yang disampaikan oleh Albert lah namanya tadi lah ya. Kita sebut saja Albert. Karena memang ngakuinya Albert soalnya ya kan, meskipun itu nama samaran atau apapun itulah. Tapi menggunakan nama Albert itu terlihat begitu tenang. Nah, ketenangan dalam menyampaikan sesuatu ini apakah bentuk dari yang bersangkutan menutupi sesuatu atau memang ini ya sudah motifnya sesuai nih gitu? Atau gimana? Kalau dikatakan bahwa dia tenang, dia nggak tenang juga waktu itu. Kenapa? Perhatiin ketika dia video fullnya, dia megang handphone terus ngomong terus taruh sebelah sini. Itu gestur ketika seseorang itu sebetulnya nervous, gitu ya. Dan ketika posisi badannya menghadap ke arah jiahnya itu, itu adalah posisi influencing. Jadi kalau saya ingin mempengaruhi Mbak Vita, maka saya akan berusaha untuk Mbak Vita berada dalam wilayah jangkauan saya. Sementara kalau misalnya biasa aja ya, kayak kita teman makan bareng gitu kan, gini aja nggak apa-apa gini makan kayak gitu loh. Terakhir mungkin, ini settingan nggak sih? Settingan dalam artian yang siapa nih yang akan menyeting nih? Iya dua orang ini misalnya gitu, YouTuber Korea dan juga Albertnya ini, apakah ini settingan atau memang terjadi natural atau? Ngelihatnya simple. Kalau kita lihat ya video-videonya Jia, apakah video-videonya Jia itu merupakan sebuah hal yang banyak settingannya apa enggak? Tinggal ngelihat itu satu dari sisi Jia. Kalau dari sisi si Pak Albert ini terlalu riskan untuk kita bilang bahwa ini settingan. Settingan tuh mendingan gini, dia kan punya posisi nih, kita bicara di daerah sana gitu ya. Nah tinggal shoot lagi ngusir pedagang kaki lima, ceritanya kayak Yonanan lah gitu kira-kira. Gitu. Itu lebih kena, lebih bagus buat citra dia. Ini citranya ngeri di pekerjaan, pasangan, keluarga, teman dan sebagainya. Resikonya gitu. Besar banget ya. Justru sepertinya malah nggak nyangka ternyata akan viral seperti ini. Mungkin dikiranya Jia ini hanya lagi ngevlog biasa, mungkin terkenalnya di Korea, nggak taunya sampai kemana-mana gitu ya. Banyak sekali orang ya, dan sangat disayangkan orangnya pejabat yang dibayar dengan gaji rakyat Indonesia. Mengerjakan sesuatu itu basisnya asumsi. Ini kan cuma melambangkan hidupnya atau mungkin pengambilan keputusannya basisnya asumsi. Baik, ya kita positif thinkingnya mungkin di hotel ada keluarga dan istrinya mau memperkenalkan mungkin budaya kekeluargaan yang ada tarian. Gitu ya. Mas Giri terima kasih banyak, sangat menarik sekali ya ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai seorang pencari rumput di Lamongan, Jawa Timur yang akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci. Sesaat lagi. Inilah Parjan, 65 tahun, seorang pencari rumput, warga Rangge, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang berhasil mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
Setiap hari, Parjan beraktivitas mencari rumput dengan menaiki becak motornya untuk mencari pakan kambing milik orang yang ia pelihara bertahun-tahun di kandang sederhana di belakang rumahnya. Mimpi Parjan pergi ke Tanah Suci terwujud setelah ia menunggu selama 13 tahun. Gaji sebagai pencari rumput ia tabung selama bertahun-tahun hingga terkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima. Parjan masih tak menyangka dirinya bisa pergi ke Tanah Suci bersama istrinya, meski selama ini ia hanya bekerja sebagai pencari rumput, sedangkan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa dengan 3 anak. Allah maringi jalan yang benar, yang baik. Akhirnya bisa melunasi, bisa bayar manasi 6 juta, bisa bayar tes kesehatan, bisa melunasi paspor. Alhamdulillah sekarang mikir lagi itu buat syukuran dan buat ninggalis yang rumah itu lagi buat sangune. Parjan dan ribuan jamaah haji asal Lamongan rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 mendatang melalui embarkasi Surabaya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Pemirsa, bisa dibayangkan seperti apa bahagianya setelah menanti selama 13 tahun. Akhirnya Pak Parjan yang berprofesi sebagai pencari rumput begitu ya bisa berangkat untuk beribadah haji bersama dengan istrinya. Ya. Lantas apa aja gitu ya perjuangan yang dilakukan selama 13 tahun? Langsung saja kita tanyakan langsung kepada Pak Parjan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Parjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parjan, kalau kita boleh tahu penghasilan Pak Parjan sebulannya berapa sampai bisa untuk menyisihkan pergi berangkat ke Tanah Suci Pak bersama dengan istri? Iya, alhamdulillah. Ini saya kerja setiap bulan itu gajian saya itu 1.800.000 setiap bulan. Terus sisanya makan itu saya tabungkan, saya tabung gitu setiap bulan. Dan itu selama 13 tahun, betul ya Pak ya? Ya selama nabungnya itu mulai 2014 2005. Oke. Dan ketika 2005, menabung mulai nabung. Dan ketika menabung itu memang meniatkan untuk naik haji begitu Pak? Ya, niat naik haji itu sambil cari rumput. Apa yang membuat mulai Pak Parjan 2005. Iya, yang membuat Pak Parjan dan istri ini keinginan terdalamnya ini ingin berangkat haji karena apa, Pak? Ya karena ibadah, kepingin. Ibu ya juga kepingin. Dan saya niat panggilan Allah gitu. Jadi dapat uang dikit-dikit, di sana makan, saya tabungkan setiap bulan. Ada rezeki tabung lagi. Oke, keinginan untuk naik haji ini udah dari kapan, Pak? Mulai daftar itu tahun 2011. 2011. Oke. Mendaftarkan 2011. Kemudian ini Bapak juga Ya. punya anak ya, Pak ya? Anaknya berapa, Pak? Udah. 3. Anaknya 3. Penghasilan Bapak dari satu pekerjaan saja, kemudian untuk menghidupi ketiga anak, masih bisa untuk menyisihkan untuk berangkat haji begitu ya Pak? Iya. Tidak merasa berat ya Pak hidupnya dengan penghasilan berapapun Ya. ini? Alhamdulillah. Ya Allah ngasih jalan yang benar. Ngasih ngabuli berangkat haji bisa sekalian sama suami saya di Tanah Suci, panggilan Allah. Oke, baik Pak Parjan, kita sekali lagi turut senang sekali mendengar kabar ini. Akhirnya perjuangan, terus ya? Iya sehat-sehat terus Pak. Perjuangan Bapak dan juga istri
selama 13 tahun penantian untuk bisa berangkat haji akhirnya Pak ya, bisa berangkat haji. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Parjan untuk waktunya. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga. Iya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi ada wisata-wisata yang ada di Indonesia sesaat lagi. Angga versus Supriyandi naik bahu. One Pride MMA King Size New Champion live di TV One. Mengisi waktu liburan tidak harus melulu mengunjungi tempat wisata atau bepergian keluar kota. Warga Bojong Loa Kidul, Kota Bandung memiliki cara yang unik dan berbeda pada biasanya. Mereka memanfaatkan selokan di tengah jalan yang sering banjir untuk dijadikan tempat mancing. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengikuti kegiatan mancing di selokan tersebut. Menurut Ketua RW setempat, kegiatan ini merupakan kegiatan mancing mania dalam rangka mengisi waktu libur panjang. Menurutnya, selokan tersebut diisi ikan lele sekitar 50 kg yang dibeli secara patungan. Bahkan masyarakat yang mengikuti kegiatan itu pun cukup antusias memancing sambil menikmati libur panjang. Alhamdulillah warga sangat antusias menyambut ya biar rame lah gitu pasar libur panjang, nggak terlalu jenuh. Ingin memeriahkan hari libur. Waktunya nggak tentu, ini sampai 2 hari nyampe. Emang ada ikannya Pak ya? Ini tadi dimasukin 50 kilo. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini ada niat dan ide yang menarik dari masyarakat. Tadi juga infonya Ketua RW-nya juga ini mendukung begitu ya untuk patungan lele. Tapi infonya ini dibubarkan juga ya. Iya, tapi kegiatannya ini masih berlangsung atau seperti apa ya Prima ya? Makanya itu kita mau konfirmasi langsung. Sudah ada rekan kita di sana, ada Cepi. Halo Cepi. Apakah benar Cepi kalau ini mancing manianya sudah dibubarkan? Ya, Prima dan kita betul kemarin warga sendiri di saat momen libur panjang berinisiatif untuk menebar ikan di selokan ini yang di wilayah Bojong Loa Kidul yang tepatnya tidak jauh dari terminal libur panjang. Di sini kemarin masyarakat sengaja membeli ikan sebanyak 60 kilo. Jadi ikan lele yang disebar dan itu pembelinya patungan masyarakat. Mereka sengaja menebar ikan di selokan ini yang berada di tengah-tengah. Memang selokan ini kerap terjadi banjir sehingga warga kemarin pas libur panjang membeli ikan lele disebar di sini untuk dipancing bersama-sama dan itu membelinya secara patungan yaitu atau ujunan bersama-sama warga di Kecamatan Bojong Loa Kidul ini. Sampai saat ini memang aktivitas mancing mania yang bisa disebut oleh warga sekitar sini untuk libur panjang kemarin sempat ramai, namun saat ini sempat dibubarkan kemarin karena sempat terjadi kemacetan. Namun saat ini hanya beberapa warga saja yang melakukan mancing di selokan ini. Sekitar di belakang saya seperti ada 1, 2, 3 orang yang masih melakukan mancing ya. Ikannya mungkin masih ada sisa kemarin sehingga warga melakukan aktivitas mancing kemarin. Memang selain warga sekitar ada beberapa ibu juga dan anak-anak yang menyaksikan para bapak-bapak masih di selokan ini masih masa libur panjang yang dilakukan warga sekitar sini. Dan ini memang baru pertama kali dilakukan warga berinisiatif untuk libur panjang sehingga ikan dan dan ikan itu dipancing. Dan ada juga yang telah dipancing dan itu disebutkan lagi. Ini hanya sebuah setengah di waktu libur panjang itu bisa susah dan
Oke, artinya karena keisengan, tapi sepertinya ini agak berbahaya juga begitu ya, karena kita lihat banyak anak-anak, apalagi ini jalan raya yang cukup besar gitu. Apakah ada pihak pengamanan juga ketika ada aktivitas memancing kemarin di tengah jalan ya kondisinya? Ya memang kemarin ada beberapa warga yang sebuah jalan yang mancing yang dilakukan oleh warga itu panjang. Namun pada sore hari dari petugas kepolisian itu sempat himbau untuk kegiatan mancing itu dihentikan karena dari masyarakat supaya yang tidak nanti ikut mereka berubah dan kemarin ikut warga sekitar di Kota Bandung mungkin lebih panjang. Oke. Ya, ada imbauan supaya aktivitas ini diberhentikan ya. Terima kasih banyak Cepi atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, nekat seorang pencuri ini memasuki rumah warga ketika ada acara yakni antara mempelai pria dan juga wanita. Ketika itu di lokasinya berada di Rangkas Bitung, Bandung, Jawa Barat. Ya, bagaimana kisah dan juga cerita lengkapnya? Kita coba simak informasi yang berikut ini untuk Anda. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku pencurian dengan nekat melakukan aksinya siang hari saat keadaan rumah sedang ramai acara syukuran. Kejadian itu pada Kamis 9 April 2024 di Jalan Rangkas Bitung, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut korban Muhammad Aditya, saat itu rumahnya sedang ada syukuran dan silaturahmi keluarga besan karena dirinya baru selesai nikah di Demak. Namun malang, emas seserahan malah hilang di gondol maling. Tas berisi perhiasan dan barang lainnya senilai 10 juta rupiah raib. Padahal situasi rumah sedang ramai. Setelah dipantau CCTV, ternyata ada seseorang yang diduga melakukan pencurian. Pelaku sempat numpang ke kamar mandi, bahkan ia melihatnya sempat memakan hidangan kue di acara syukuran itu. Ketika saya nurunin barang, dia ikut ke air. Itulah tengahnya di situ saya nggak terlalu menaruh curiga gitu karena saya pikir keluarga juga mau ke air, dia ke air awalnya nggak jadi deh katanya gitu, balik lagi, makanya terlihat di CCTV itu balik lagi dia, nah itu dia nggak jadi. Cuma emang kalau saya aja ngelihat gerak-geriknya udah mencurigakan, kok dia nempel tembok terus kayak sudah mengambil sesuatu gitu. Jadi deh ke air katanya gitu. Aditya berharap emas seserahan yang belum sempat dipakai istrinya bisa kembali. Atas kejadian itu, dirinya pun sudah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Batu Nunggal, Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, musibah kadang tidak bisa diduga dan kita harus tetap waspada dalam segala situasi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, akhir kata saya Prima Alvernia. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.